keinginan kita membentuk Provinsi Gorontalo. Umur Provinsi Gorontalo sudah mau 21 tahun lebih ya. Desember ini sudah mau 22 tahun. Tetapi kenyataan di lapangan sangat memprihatinkan. Saya cukup tahu dan memahami apa yang terjadi di Gorontalo ini, Bapak dan Ibu. Sekarang ini wanu delero ialah mau pangola malah hulula malah tambula betul Gorontalo ya. Kenapa? Baik itu para pejabat, aparat penegak hukum, legislatif, sama juga cerita. Jadi apapun yang kita bicarakan menyangkut korupsi, kalau cuma 1-2 orang pasti akan gagal, Bapak dan Ibu. Oleh karena itu saya berinisiatif membentuk lembaga swadaya masyarakat yang khusus bergerak di bidang anti korupsi. Memang cerita ini orang semua bicara anti korupsi, tapi kenyataan tidak seperti itu. Karena di dalam memberantas korupsi ini, Bapak dan Ibu, dia dewa wahia doi. Tetapi di dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan segala macam, ini seharusnya diawasi. Jadi bukan misalnya baku kasih doi segala macam, bukan cuma itu. Tetapi di dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan kita awasi. Apa sesuai enggak? Sebab rata-rata saya berapa minggu lalu, 3 minggu lalu, 2 minggu lalu, kebetulan saya diundang oleh pejabat gubernur di domestik jam 10 pagi. Saya katakan pada beliau, pejabat gubernur, ini di Gorontalo dan semua daerah, bukan provinsi, bukan hanya provinsi, semua daerah, para kepala daerah, para pejabat hanya asik merencanakan. Pokoknya ada bikin perencanaan, tapi akhirnya seperti apa? Outputnya seperti apa? Outcome-nya seperti apa? Tidak mau tahu. Tidak mau tahu pejabat. Makanya jangan carilah kalau Bapak dan Ibu, sebab kalau kita menghitung secara matematis kan aneh kalau kita cuma besar atau miskin. Kenapa? Karena memang sistem ini tidak. Dan saya selalu soroti sistem dewan ini memang sudah rusak total. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kalau orang bijak bilang, kalau melawan korupsi tidak terorganisir dengan baik, akan dikalahkan oleh koruptor yang tahu mengorganisir. Dan memang melawannya susah. Oleh karena harus digerakkan, harus dikoordinir, diorganisir ini memberantas korupsi ini. Memang kalau bicara korupsi satu-satu mabodelo mamali dutulato to pinggir wan misita korupsi. Tetapi kenyataan di lapangan ya ampun, dewan juga tidak maksimal mengawasi pemerintah. Dibiarkanlah seenaknya pemerintah, sementara peranan anggota dewan tidak maksimal digunakan oleh anggota dewan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya kira dengan dideklarasikan ini LSM anti korupsi ini, tentu perlu bantuan dari kita semua, informasi yang berkembang. Karena memang banyak
Ada LSM, banyak LSM. Justru jadi LSM jadi pengawas proyek. Itu yang terjadi. Malah lihat pengguna pemerintah, ini pejabat-pejabat LSM ini dirangkul supaya tidak banyak cerita. Poin. Jadi aku mau tapono belum bicara. Ini kondisi yang, tapi ini kenyataan, bukan cerita, bukan cuma cerita. Ini yang terjadi, sehingga saya lihat kalau seperti ini keadaannya, kapan kita mau sejahtera, Bapak dan Ibu? Kita waktu pisah dari Sulawesi Utara, posisi kemiskinan kita ada 30%. Begitu pisah dari Sulawesi Utara, orang miskin 30% Gorontalo ini. 10 tahun pertama di bawah kepemimpinan Fadel Muhammad dan Gus Dur Ismail turun jadi 17%. Selama 10 tahun pertama turun jadi 17%. Berarti turun 17% berarti tinggal ya 13%. Nah, sorry tadi itu 33% ya, 33% ya. Ya. Jadi kurang lebih turun 16%. Jadi waktu kita pisah dari Sulawesi Utara 33%. Kemudian 10 tahun pertama kepemimpinan Fadel itu turun jadi 17%. Ya. Sehingga turun 16%. Sekarang Bapak dan Ibu, posisi orang miskin, posisi kita miskin Gorontalo ini ada 15,31%. Ya. 15,31%. Ya. Berarti selama 10 tahun terus memimpin Gorontalo turun tidak sampai 2%. Itu yang terjadi, dan itu data bukan karang-karangin, data BPS. Jadi 10 tahun kedua di bawah kepemimpinan Rusia Habibie turun tidak sampai 2%, tapi dia melonjak jadi kaya nomor 2 di Indonesia, kan begitu. Rakyat jadi nomor 5 termiskin di Indonesia. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, kalau menurut Mendagri 4 hari atau 5 hari lalu boleh sampaikan bahwa ini termasuk akibat daripada APBD itu banyak kebocoran APBD. Mendagri sampaikan bahwa banyak yang bocor APBD. Ini kondisi Bapak dan Ibu ini tentunya perlu disikapi oleh rakyat Gorontalo. Nah, kalau begini model, oleh karena itu hari ini sengaja kita deklarasikan tanggal 9 September supaya peringatan juga pas 3 tahun saya sebagai anggota DPR. Oleh karena itu kami termotivasi dengan kondisi rakyat yang memprihatinkan Bapak dan Ibu. Belum lagi BBM naik, lebih mahal ini bahan-bahan, makan segala macam. Nah, jadi ini tantangan rakyat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itulah maksudnya kenapa kita buat LSM anti korupsi. Memang banyak LSM ini yang, tapi cuma LSM yang lapor kan. Tetapi begitu dilapor, datanglah diperas lagi. Ini yang terjadi. Dan tentunya LSM yang kami bentuk ini bukan hanya sekedar memantau soal proses pembangunan dan segala macam di Provinsi Gorontalo, termasuk memantau
aparat penegak hukum dan juga ini banyak terjadi, dan di Gorontalo juga sudah terjadi. Itu di Kabupaten Gorontalo ada aparat pitakut-takuti ayahana segala macam sehingga menyerahkan uang sekian aparat penegak hukum Bapak dan Ibu. Ini termasuk kita awasi ya. Kita lihat, dan saya kira kalau tidak ada langkah-langkah yang kita akan lakukan akan jadi begini terus keadaan. Sebab kenapa? Karena masyarakat mengharap DPRD yalmahuna lipat. Kan kita ini memilih anggota DPR seperti yang selalu saya bilang bahwa sudah kami semua pilih Bapak sebagai anggota DPR, tapi tolong diurus kami, kan urusan kami, malah itu kan logikanya. Tapi kenyataan tidak seperti itu yang terjadi. Dan ini bukan cerita orang, saya sudah rasakan cerita ini. Sehingga saya itu dari 45 orang di DPR itu, saya termasuk yang terisolir. Dan mereka tidak mau sependapat dengan saya karena takut jadi hilang ketua DPR, takut hilang dari anggota DPR, takut jabatan. Oleh karena itu saya bilang tadi, Bapak dan Ibu, kalau mau dipikir agak repot ini, agak repot. Kasihan rakyat mengharap pada anggota dewan, tetapi anggota dewan juga tidak maksimal. Dan ini bukan cuma cinta orang, saya sudah rasakan. Berarti boleh saya anggota dewan, mana ada DPR itu hari Senin. Dalam 1 minggu, ipatamu DPR cetan mulai. Jauh tarung sama DPR. Dalam 1 minggu, harus ini minggu lalu ada rapat paripurna di DPR. 1 hari kalau tidak salah 3 kali atau 4 kali rapat paripurna. Baru sampaikan di grup WA lo anggota DPR, saya sampaikan bahwa ini rapat sudah diborong. Sepertinya tidak ada hari lain lagi kecuali Senin. Dalam 1 minggu tidur hari lain, boleh hari Senin. Jadi Pak Kudus itu tuh hari Senin itu Pak Kudus bikin rapat segala macam. Sehingga harapan rakyat tidak ada harapan rakyat Bapak. UTT mengharap anggota dewan supaya wakil urus kamar kami sekarang atau teman tak ada itu terjadi. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya terakhir 1 minggu terakhir ini berpikir harus ada wadah yang kita gunakan untuk melawan para koruptor ini. Oh, koruptor ini mau jago apa? Hijago apa doi? Uti lawannya Bapak dan Ibu. Oleh karena itu saya berpikir harus membentuk LSM anti korupsi di Gorontalo. Dan sekarang tidak ada yang berani mengklaim diri dia anti korupsi. Karena dia bohong memeras kiri kanan, memeras ayahanda, memeras kepala sekolah, memeras guru-guru. Itu yang terjadi sekarang. Belum juga aparat penegak hukum juga memeras kiri kanan. Jadi kondisi Gorontalo ini sehingga lahirlah pemikiran ini
untuk segera kita bentuk LSM anti korupsi, baru saya namakan Hulun Talangi. Jadi LSM anti korupsi Hulun Talangi Provinsi Gorontalo. Sebab nanti sesudah administrasi malam ini kita deklarasi, baru sesudah itu urus administrasinya sampai ke Kementerian Hukum dan HAM, didaftar di sana, kita daftar di KPK, kemudian saya bentuk di daerah-daerah tingkat 2, ya, kabupaten kota saya akan bentuk. Ya. Kira-kira ini maksudnya sampai bikin LSM ini Bapak dan Ibu. Kemudian saya hari ini pas 3 tahun anggota dewan. Saya anggota dewan sebagaimana memang ini peringatan tiap tahun ini cuma dari 2019 baru kemerdekaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Pada hari ini, Jumat 9 September 2022, kami mendeklarasikan: 1. Bertekad untuk memegang teguh prinsip-prinsip budaya anti korupsi. 2. Menjunjung tinggi nilai-nilai anti korupsi dalam sikap dan perilaku. 3. Menciptakan generasi muda anti korupsi. 4. Mengutuk segala bentuk perilaku korupsi dan mendukung sepenuhnya pembangunan zona integritas anti korupsi di lingkungan masing-masing untuk menuju organisasi bebas dari korupsi. Gorontalo 9 September 2022, kami atas nama deklarator anti korupsi Haji Adan Abea Esos MA, Wahatin Kemayahu SH, Yesuet Johira, Insinyur Nixon Ahmad, Rauf Abdul Aziz SH, Haji Rami Jabar SIP, Aziz Ali SIP, dan teman-teman lainnya. Demikian pembacaan deklarasi ini, dan insya Allah apa yang kita gaungkan hari ini kita akan tidak lanjuti untuk menuju Gorontalo yang bebas dari korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.